Baik, kita lanjutkan lagi dengan pelajaran kita selanjutnya ya. Sampai kemarin kita sudah masuk ke pelajaran kelima. Kita sudah memulai dengan pelajaran tentang pengantar pada fiil. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa fiil itu ya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang satu berdasarkan waktunya yaitu ya satu fi'il madhi yang berarti pekerjaannya telah lampau, telah dilaksanakan, telah dikerjakan. Kemudian fi'il mudhari ya, fi'il mudhari itu adalah kalimat yang bermakna sedang atau akan yang akan dikerjakan. Kemudian ada fi'il amar yang memberikan perintah, kalimat perintah gitu ya, kata kerja perintah. Minggu lalu kita sudah melihat ciri-ciri ya. Kembali lagi kita belajar karena kita pemula baru dari sisi aspek ciri-cirinya, bahwa fi'il madhi itu ciri-cirinya itu, ciri pelakunya muncul di akhir kata gitu ya. Sementara fi'il mudhari itu di depannya sebelum kata intinya itu, kata kerjanya itu ada salah satu huruf dari anita. Hamzah, nun, ya, dan ta gitu ya. Kemudian ada informasi tambahan di belakangnya. Dan fi'il amar juga petunjuk utamanya lebih muncul di belakang, yaitu seperti di fi'il madhi, tetapi di depannya untuk yang sulasi mujarrad ini fi'il amar itu selalu diawali dengan hamzah ya. Apakah dia uf'ul, if'al, atau if'il gitu ya. Hamzahnya ada yang di domah dan ada yang di kasroh, tetapi tidak ada hamzahnya yang di fathah untuk yang sulasi mujarrad ini ya. Nah, kita sekarang lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu masih tentang fiil, yaitu kita ingin melihat fiil dari tinjauan kata kerjanya itu, apakah kata kerja itu aktif atau pasif. Nah, jadi kata kerja itu kalau tadi dilihat dari sisi waktunya, apakah lampau, sekarang, atau yang akan datang gitu ya. Sekarang kata kerjanya itu dilihat dari apakah dia itu aktif atau pasif gitu ya. Nah, fiil berdasarkan ini bukan katif, ini harusnya aktif. Aktif dan pasifnya dibagi menjadi 2, yaitu fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif ya, kata kerja aktif maklum. Dari segi arti biasanya berawalan contohnya mengetahui, menolong, membaca, menulis, menyanyi, dan lain-lain ya. Jadi diawalan dengan me biasanya dari segi artinya. Kemudian yang kedua fi'il majhul. Fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Jadi kalau maklum itu me, berawalan me, kalau majhul itu dari segi arti biasanya berawalan di, contohnya ditolong, dibaca, dilihat, dikejar, dikerjakan, dan lain-lain gitu ya. Jadi sekali lagi ada kata kerja aktif atau disebutnya fi'il maklum, dan ada kata kerja pasif disebutnya fi'il majhul gitu ya. Itu kemudian perubahan fi'il maklum ke majhul untuk fi'il madhi. Jadi dalam bentuk fi'il madhinya majhul itu seperti apa gitu ya. Yang kita pelajari kemarin ya di pelajaran terdahulu tentang fi'il madhi dan fi'il mudhari itu adalah fi'il yang maklum sebetulnya itu, tetapi kita tidak menyebut-nyebutnya, pokoknya itu fi'il madhi, fi'il mudhari itu adalah maklum karena semua bekerjanya adalah dalam bentuk aktif gitu ya. Jadi perubahan fi'il maklum ke majhul untuk fi'il madhi adalah didomahkan huruf pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum akhir gitu ya. Misalnya
apa namanya, kata kerjanya adalah dzakaro. Ini kan fi'il madhi ya. Dzakaro. Dia menyebut gitu ya. Dzakaro. Nah, kalau kita mau membuat kata itu menjadi pasif, menjadi dia disebut, maka dza-nya itu didomahkan jadi dzu. Kemudian sebelum yang terakhir, karena ini adalah sulasi, jadi sebelum yang terakhir itu adalah yang kedua, karena kita baru cerita yang tulasi mujarod, kata kerja yang 3 huruf ya, yang 3 huruf. Jadi yang keduanya itu di kasroh. Yang kedua itu kan sebelum terakhir, yang terakhirnya kan ro. Jadi dzukiro gitu ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya ada kata fataha, dia membuka. Kalau kita ingin membuat jadi dimaknai pasif, dibuka, maka fa-nya itu kita domahkan, fu gitu ya. Huruf keduanya itu yaitu ta, yang asalnya fata menjadi futi, ya dikasrohkan. Futiha, dia dibuka gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga hasiba. Nah, dia menghitung, menghisap gitu kan, dia menghitung. Yang ini haknya kita buat jadi doma hu. Yang si-nya karena memang sudah kasroh, ya sudah biarkan aja karena kan huruf ke sebelum yang terakhir itu harus kasroh, jadi tetap kasroh husiba. Jadi dia menghitung, dia dihitung. Jadi kalau yang sudah kasroh jangan diubah lagi karena memang perintahnya kalau dimajhulkan adalah domahkan huruf pertama kemudian kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Kalau yang sulasi berarti huruf keduanya harus dikasrohkan. Kalau sudah kasroh ya sudah biarin. Ya. Contoh yang keempat, sya'uro, bentuk ininya ikut wazannya fa'ula gitu kan. Kita tahu zakaro itu ikut fa'ala, fataha juga ikut fa'ala, hasiba itu ikut fa'ila wazannya. Nah ini yang sya'uro itu ikut fa'ula gitu ya, dia merasakan. Nah kalau mau dibuat pasif maka sya-nya kita lemahkan jadi syu, u-nya ainnya kita kasrohkan jadi ai, syu'iro ya, dia dirasakan. Itu apa namanya, cara memajhulkan, mempasifkan kata kerja yang aktif gitu ya, yang asalnya aktif. Jadi apa teorinya secara ini adalah disebutnya itu kaidahnya itu duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi gitu ya. Duma domahkan, jadi didomahkan awaluhu yang huruf awalnya wa dan kusiro din dan dikasrohkan ya, ma apa yang qabla ya, yang sebelum al akhiri, yang sebelum akhirnya gitu ya. Itu duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi gitu ya. Itu cara mempasifkan dari kata kerja aktif maklum menjadi kata kerja pasif majhul ya di dalam fi'il madhi. Nanti di dalam fi'il mudhari ada sedikit perbedaannya. Nah, jadi kaidah seperti ini hanya berlaku untuk fi'il madhi. Domahkan yang pertama, huruf pertama, kemudian kasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Kalau hurufnya hanya 3 berarti huruf keduanya dikasrohkan ya. Gitu. Jadi kalau kita baca ayat Al-Qur'an misalnya ada uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu gitu ya. Jadi uhilla ini kan sudah u-nya itu udah domah. Hi huruf kedua sebelum terakhir lam gitu kan. Jadi uhi itu sudah menunjukkan domah. Apa domah lagi? Majhul karena hamzahnya di domah, haknya sebagai huruf sebelum yang terakhir di kasroh. Jadi sudah duma awaluhu nih, hamzahnya di duma. Wakusiro juga iya dikasrohkan sebelum yang terakhir ya. Jadi artinya dihalalkan gitu. Kalau
pakai ah kan, ahala misalnya asalnya, maka itu menghalalkan gitu kan. Cuma karena sudah di domah di awal, kemudian di kasroh sebelum yang terakhir, maka dia adalah majhul, kalimat pasif. Dihalalkan, la bagi kum kalian, gitu kan. Soidu, nah binatang buruan al-bahri di laut, ya, wa ta'amuhu dan makanannya, gitu ya. Gitu. Jadi uhila tuh kalau bentuk ininya apa namanya pasifnya tuh ahala gitu ya, ahala. Ahala itu bentuk aktifnya dari uhila ya, menghalalkan. Ahala yahilu gitu ininya, bentuk apa namanya fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua ada lagi ayat wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma gitu ya. Wa dan hurrima diharamkan, lihat diharamkan karena itunya domah pertamanya duma awaluhu kan, didomahkan di awalnya, rima ri dikasrohkan, terakhirnya kan ma, jadi dikasrohkan sebelum yang terakhir, jadi yang ri-nya itu dikasrohkan, wa hurrima, dan diharamkan, ala bagi kum kalian, soidu binatang-binatang buruan, albari di buruan-buruan di darat selama kalian sedang ihram gitu. Jadi ada yang diharamkan secara spesifik ketika sedang ihram gitu ya. Lihat yang merahnya ya, merah itu sudah menunjukkan apa namanya duma hanya di awalhu, duma awalhu hanya didomakan wa kusiro ma qoblal akhiri gitu ya, dan dikasrohkan sebelum yang terakhirnya, ri-nya gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana ya. Wa dan idza bila tuliyat, tuliyat itu dibacakan, dan bila dibacakan, nah lihat dibacakan, taknya itu di domah, udah benar, duma waluhu kan, kemudian li itu huruf huruf sebelum yang terakhirnya ya, kalau taknya kan itu hanya petunjuk pelakunya gitu ya, petunjuk pelakunya, tuliyat gitu ya. Wa idza tuliya, itu udah dibacakan, tuliyat ayatuhu gitu ya, ayat-ayatnya ya. Zada gitu, zadat gitu kan, zadat bertambah, hum gitu ya, mereka imanan, keimanannya gitu ya. Itu tuh lihat, kita lihat itunya adalah kaidah majhul untuk fi'il madinya. Yang pertama huruf pertamanya didomakan, kemudian huruf sebelum yang terakhir yaitu li-nya dikasrohkan. Nah itu untuk perubahan fi'il maklum ke majhul untuk fi'il madhi. Sekarang kita masuk ke fi'il berikutnya yaitu fi'il mudhari ya. Perubahan fi'il maklum ke majhul untuk fi'il mudhari. Ciri perubahannya ya, fi'il maklum ke majhul untuk fi'il mudhari adalah sama seperti yang pertama tadi di madhi, didomahkan huruf pertamanya. Tapi yang keduanya yang beda tuh. Yang keduanya difatahkan sebelum yang akhir, huruf sebelum akhir. Kalau di fi'il madhi kan dikasrohkan. Tadi dari dzakaro jadi dzukiro. Nah, kalau di sini beda nih, yang sebelum yang terakhirnya jadi difatahkan. Jadi misalnya tadi ya, dari dzakaro kan jadi yadkuru ininya, fi'il mudhari'nya.
Yadhkuru kalau mau kita artinya dia sedang menyebut gitu kan ya. Dia menyebut. Nah, kalau kita mau kita pasifkan, mau kita majhulkan, maka ya-nya itu jadi domah yu gitu ya. Yud. Nah, sebelum yang terakhirnya itu kan terakhirnya ro, berarti sebelumnya adalah ka. Itunya difathahkan yudkaru. Nah, yang asalnya yadhkuru menjadi yudkaru ya. Yang artinya dia sedang menyebut, akan menyebut, sekarang menjadi dia sedang disebut atau dia akan disebut gitu ya. Gitu. Kemudian fi'il madhi fataha menjadi yaftahu. Yang jelas ya-nya itu menjadi yu kalau mau jadi pasif ya. Untuk yang sulasi mujarad nanti di mazid rubai ya-nya ternyata tidak jadi apa namanya? Tidak sekedar di mazid itu yang ininya yang aktifnya juga yu gitu ya. Nanti bedanya di sebelum yang akhirnya aja. Kembali lagi ke sini. Fataha yaftahu. Yaftahu. Ya. Sekarang kaidahnya, aturannya adalah huruf pertamanya didomakan. Berarti jadi yuf. Ya. Kemudian sebelum yang terakhirnya adalah ha, sebelumnya adalah ta. Berarti taknya adalah difatahkan. Yuftahu. Dia dibuka. Gitu ya. Dari hasiba ya sabu menjadi yuh sabu ya, ya-nya didomahkan sebelum yang terakhirnya ini sudah fathah ya, sudah tetap fathahnya tidak diubah lagi, biarin aja, hanya mengubah ya-nya saja berarti gitu ya. Kemudian yash'uru kita ubah ya-nya itu jadi yush, u-nya jadi fathah, jadi yush'aru gitu ya. Kemudian yang terakhir yaktubu gitu ya. Yaktubu huruf pertamanya kita domakan jadi yuk ya. Yang asalnya yaktu, tu-nya yang itu kan sebelum yang terakhirnya kan bu. Tu-nya kita fathahkan yukta, jadi yuktabu. Dia ditulis gitu ya. Jadi kaidahnya adalah duma awaluhu sama seperti di sana. Kalau yang di fi'il madhi wa kusiro, di sini wa futiha ya. Wa futiha ma qoblal akhir gitu ya, akhiri. Gitu ya. Itu ini misalnya contohnya ini. Yufaku anhu man ufika. Ya, man ufik gitu ya. Yufaku. Yufaku itu adalah bentuk pasif nih untuk fi'il mudhari karena sudah sesuai dengan kaidahnya. Huruf pertamanya didomahkan, ya-nya menjadi domah ya. Kemudian huruf sebelum akhirnya fa difatahkan, fa benar gitu ya. Jadi yufaku dia dipalingkan gitu kan ya, dipalingkan. Dia fi'il mudhari yang majhul gitu ya. Anhu darinya, man siapa gitu ya, ufika siapa yang dipalingkan. Ufika ini fi'il madinya adalah yang pertama didomahkan, udah cocok, hamzahnya kita domahkan sebelum yang terakhir kita kasrohkan kalau fi'il madi ya, berarti fa-nya harus dikasrohkan ufika gitu ya. Itu. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Wa ilallahi turja'ul umur. Mungkin kita sering dengar ya ayat itu ya. Dan hanya kepada Allah ya segala urusan dikembalikan gitu kan. Al-umuru segala urusan, turja'u itu dikembalikan gitu ya. Nah, kita lihat turja'u itu adalah fi'il mudhari karena petunjuk ininya ada di depan nih, tak nih
petunjuk pelakunya itu, petunjuk domirnya itu ya. Jadi asalnya adalah roja'a yarji'u kalau huwanya gitu kan ya. Nah sekarang apa namanya, untuk ininya dari tarji'u kita ubah menjadi menjadi majhul, tanya didomakan ya, didomakan yang asalnya kalau aktifnya tar jadi tur petunjuknya tuh domah tur, kemudian asalnya kasroh tur tarji'u menjadi turja'u. Huruf yang kedua huruf sebelum terakhir atau di sini dalam konteks ini huruf kedua itu karena tulasi ya, itu adalah difathahkan. Turja'u berarti itu adalah pasifnya. Jadi ruji'a itu pasifnya untuk fi'il madinya. Yurja'u juga untuk fi'il madinya dengan domirnya huwa gitu ya. Gitu. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ya dari fi'il maklum yang kiri, yang kanannya fi'il majhul gitu ya. Misalnya dari doroba yadribu ya. Doroba kalau mau kita majhulkan kan tinggal do-nya kita jadi du, ro-nya kita kasrokan karena di fi'il madi kan duma awaluhu wa kusiro ya, dan kasrokan sebelum yang terakhir. Jadi du riba. Kemudian mudorenya dari yadribu, domahkan yang pertamanya jadi yud, kemudian fathahkan sebelum yang terakhirnya jadi ro yang asalnya ri, yadribu menjadi yudrobu gitu ya. Qara'a dari qara'a yaqra'u gitu ya. Jadi kalau untuk qira'ahnya kita domahkan qafnya jadi qu, kemudian kita kasrohkan ri-nya, ro-nya menjadi ri, quri a gitu ya. Telah dibaca gitu. Kemudian asalnya yaqra'u menjadi domahkan yang ya-nya menjadi yuk, fathahkan sebelum yang terakhir. Ini sudah sama udah fathah jadi biarin aja fathah. Yuqra'u gitu ya. Kemudian dari kataba yaktubu. Kataba kalau kita ubah menjadi ininya jadi kutiba ya, kutiba. Domahkan yang kafnya, kemudian kasrohkan sebelum yang terakhir. Jadi ti yang asalnya kata menjadi kuti. Ba gitu ya. Kemudian yaktubu. Domahkan ya-nya yuk. Fathahkan sebelum yang terakhir. Asalnya tu menjadi ta yuk tabu ya. Jadi itu cara memajhulkan isim yang asalnya maklum gitu ya. Di fi'il madi yang pertama kaidahnya satu, domahkan huruf yang pertama ya. Yang kedua, kasrohkan sebelum yang terakhir. Nah gitu ya. Kalau untuk fi'il mudhari sama yang pertamanya, domahkan yang pertama. Jadi ya-nya harus didomahkan. Jadi yu semua untuk majhulnya. Kemudian fathahkan sebelum yang terakhirnya. Gitu ya. Itu pelajarannya. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Kita lihat contohnya nih. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman ya, tanda petunjuk merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukun dan na di akhir, berarti dia adalah fi'il mudhari karena petunjuk pelakunya ada di depan dan juga di belakangnya gitu ya. Mereka beriman bima dengan apa yang unzila nih diturunkan, karena yang pertama domah benar tuh hamzahnya di domah, kemudian dikasrohkan sebelum yang terakhir
zi gitu ya. Berarti doma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Berarti dia adalah fiil madhi, diturunkan ilaika kepadamu, wa dan ma apa yang unzila dia diturunkan, min dari qablika sebelummu gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi yu'minuna ya, itu adalah fi'il maklum ya. Meskipun di depannya sudah didomah gitu ya. Kan domah itu seperti fi'il majul gitu ya, tetapi karena sebelum yang terakhirnya huruf terakhir kan nun ya, huruf terakhir nun, karena waw sukun nanma itu mah hanya petunjuk pelakunya gitu ya. Sebelum yang terakhirnya mimnya itu di kasroh, nggak cocok dengan kaidah majhulnya fi'il mudhari gitu kan. Fi'il mudhari kan majhulnya duma awaluhu wa futiha dan difatahkan. Sebelum yang terakhir ini masih kasroh, berarti dia tidak majhul, dia maklum gitu. Bentuk majhulnya gimana? Seperti itu, yuk manuna, berarti kan ya, ya-nya kalau sudah doma ya sudah doma, tapi mimnya yang masih tadinya kasroh menjadi fathah, itu kalau mau kita majhulkan gitu ya. Tapi dalam kalimat di atas kan yu'minuna, aktif maklum ya. Kemudian yang unzila itu seperti tadi dijelaskan. Ini kan sudah huruf pertama doma, udah cocok. Huruf sebelum yang terakhir kasroh, dia cocok dengan aturan fi'il madinya. Unzila berarti itu adalah majhul untuk fi'il madi. Kalau maklumnya itu adalah angzala gitu ya. Nah, yang yu'minuna itu asalnya dari amana yu'minu. Itu kalau huwanya gitu ya. Kalau humnya kan yu'minuna gitu ya, mereka gitu ya. Tanda merekanya dari ya di depan dan waw sukun dana di bagian akhirnya gitu ya. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang latihan yang kedua. Latihan yang keduanya, kallama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu gitu ya. Setiap kali mereka diberi rizki, diberi rizki, ruziqu gitu ya, diberi rizki, minha darinya gitu ya, min dari samaroti gitu ya, dari buah-buahan gitu ya, rizqon, rizki ya. Qalu mereka berkata, hadza alladzi ruziqna min qablu. Mereka berkata, ini yang kami diberi rizki dari sebelum, ya, dari yang sebelumnya gitu ya. Kita lihat ruziqu gitu kan, itu domah di awal, kemudian kasroh sebelum yang terakhir gitu kan, karena fi'il dasarnya rozako gitu kan. Rozako kalau huanya itu domirnya itu maklumnya itu rozako. Rozako kalau kita mau majhulkan kan jadi ruziqo, itu fi'il madinya. Kalau humnya rozaku gitu, maklumnya, kemudian kalau kita majhulkan menjadi ruziqu, itu yang berarti kata yang tadi ya, itu adalah fi'il maklum dengan domirnya, itu petunjuk domirnya adalah hum ya, karena waw sukun alif di akhir gitu ya, hanya di akhir saja, berarti dia adalah fi'il madi, cuma fi'il madinya ini majhul gitu ya. Kalau ruziqna, nah ruziqna kan sama dari rozako juga ya. Tapi kalau nahnu itu kan rozakna gitu kan. Rozakna itu adalah untuk maklum dengan domir nahnu ya. Sekarang
majhulnya ro-nya menjadi domah. Kemudian za-nya roza gitu ya. Jadi ruziq gitu ya. Ruziq, nah berarti dia juga fi'il madhi yang majhul ya. Disebut fi'il madhi karena petunjuk pelakunya hanya ada di akhir saja, di depannya tidak ada tambahan dari 4 kata yang mungkin anita ya, hamzah, nun, ya, dan ta, tidak ada. Jadi dia adalah fi'il madhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala ya. Wa dan yaqta'una, mereka memutuskan ya. Tanda merekanya muncul dari ya di depan dan waw sukun dan na. Berarti domirnya untuk yaqta'una itu adalah hum, artinya mereka gitu ya. Mereka memutuskan. Memutuskan ma apa yang amaro. Nah, amaro itu fi'il madhi, dia perintahkan gitu ya. Dia perintahkan ya. Kemudian amarallahu bihi, jadi sebetulnya Allah yang merintahkan itu ya. Allah perintahkan. Dia perintahkan Allah dengannya, bihi ya, bi dengan hi-nya. Ayyusola, an itu untuk yusola ya. Dia dihubungkan. Nah, ini fi'il mudhari ya, tandanya adalah ya di depan, berarti domirnya adalah huwa gitu ya. Huwa itu karena hanya ada di depannya aja ya, itu huwa. Tapi asalnya adalah dari itu dari yasilu gitu ya. Yasilu bentuk majhulnya menjadi yusola. Kenapa? Karena ternyata itu kan asalnya adalah dari wasola tuh, fi'il madhi dasarnya itu. Kita tahu jadi wawu itu kan termasuk huruf ilat ya, selain alif dan ya, wasola tuh. Jadi perubahan kesananya ke mudhari'nya jadi agak aneh-aneh gitu ya. Kalau normalnya kan kalau fa'ala yaf'ilu gitu ya, kalau ini adalah ikut ke wazannya fa'ala yaf'ilu, jadi wasola yausilu harusnya gitu. Yausilu itu kemudian menjadi yasilu karena ikut apa namanya proses i'lal segala macam. Nantilah kita akan belajar sampai ke hal seperti itu. Jadi asalnya wasola, fi'il mudhari'nya yausilunya mengalami proses i'lal menjadi yasilu gitu ya. Yasilu itu bentuk yang maklum. Nah, untuk jadi majhulnya yang tadinya sudah hilang waw itu yausilu, hidup lagi tuh yusola gitu ya. Yusola, ya-nya didomahkan, sodnya sebelum yang terakhir difatahkan gitu ya. Jadi tidak yusolu, yusolu ini yusol, tidak yusolu ininya apa namanya langsung gitu ya, tetapi waw yang tadinya sudah hilang itu, yang sudah kena proses hilal itu hidup lagi nih, jadi yusolu ya, yusolu itu berarti fi'il mudhari ya, fi'il mudhari majhul gitu ya, makanya dihubungkan, artinya itu dia dihubungkan. Kalau dia menghubungkan kan yasilu ininya gitu ya, itu yusola, yusolu ya. Kemudian contoh yang keempat, latihan yang keempat, masih dari Al-Baqarah, tsumma ilaihi turja'un ya. Tsumma kemudian ila kepada hi-nya kepadanya ya. Turja'una itu
kalian gitu ya, kalian dikembalikan. Kaliannya itu muncul dari petunjuknya dari ta di di awal dan waw sukun dan na di akhir, berarti ininya adalah domirnya adalah antum gitu ya, antum gitu ya. Tapi ininya asalnya kalau maklumnya kan tarji'una gitu ya. Kemudian dimajulkan dengan cara domakan yang pertamanya, berarti jadi asalnya tar menjadi tur ya, tur. Kemudian yang sebelum yang terakhir yaitu jimnya yang asalnya kasroh menjadi domah ya, menjadi fathah, tur jauna gitu ya. Itu adalah fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, petunjuk mudhari'nya datang dari adanya huruf ta di depan ya, kan anita gitu ya. Kemudian waw sukun dan na di akhir. Itu fi'il mudhari dengan domir antum gitu ya. Itu contoh yang keempat. Contoh yang terakhir, yang kelima ini. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yungsaruna gitu ya. Gitu. Kita lihat ya. Yuqbalu itu ternyata asalnya itu dari yakbalu kalau huwanya tuh maklumnya huwa maklum. Kalau majhul itu ya, kalau majhul mudhari ini kan, ini mudhari ini dengan domir huwa karena ada ya di depan gitu ya. Ya di depan itu petunjuknya mudhari. Huwa ininya domirnya. Jadi yang ya-nya jadi domah yuk gitu ya. Kemudian di majhulnya mudhari kan wa futiha, fathahkan sebelum yang terakhir. Oh ini sudah fathah nih, jadi tetap aja yuk balu ya, fi'il mudhari gitu ya. Kemudian ya apa nih, dari akhadha ya'khudhu gitu ya, akhadha ya'khudhu itu juga kan itu huruf ilat nih asalnya gitu ya, huruf ilat nih, jadi aja itunya hilang-hilang, ubah-ubah gitu ya. Jadi di majhulnya tidak alif lagi ininya ya, tetapi menjadi waw tandanya ya. Jadi ya akhudhu menjadi yukhadhu ya, karena sebelum yang terakhirnya difathahkan, asalnya domah menjadi fathah nih kalau untuk majhulnya. Berarti yukhadhu itu adalah memang fi'il mudhari majhul ya, dengan domirnya adalah huwa gitu ya, huwa. Sekarang yungsoruna, yungsoruna itu ya di depan dan waw sukun dana di akhir, berarti itunya domirnya adalah hum gitu ya, hum. Kalau maklum kan yang suruna gitu ya. Majhul, kalau majhul ya-nya didomahkan jadi yun ya, benar udah yun. Kemudian sebelum yang terakhirnya kan ro. Kalau waw sukun dana kan itu tambahan sebagai petunjuk pelaku gitu ya. Berarti sebelum yang terakhir ada sod difatahkan, yung soruna, berarti benar majhul itu yung soruna ya, gitu. Dan tidak dia diterima darinya syafaat dan tidak dia diambil darinya tebusan dari dan tidak mereka ditolong gitu ya. Itu kalau kita terjemahkan perkatanya gitu ya. Jadi itu materi kita di pelajaran ke-6 ya. Di pelajaran ke-6 jadi kita belajar tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il kata kerja aktif dan kata kerja pasif ya. Cara membuat kata kerja, mengubah kata kerja
aktif menjadi pasif untuk fi'il madi adalah yang pertama, huruf pertama di aktifnya itu menjadi didomahkan. Yang kedua, sebelum yang terakhir dikasrohkan. Misalnya asalnya doroba menjadi duriba gitu ya. Kemudian kalau di fi'il mudhari mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasifnya atau kata maklum menjadi kalimah maklum menjadi kalimah majhulnya adalah yang satu sama seperti madi, domahkan yang di awalnya. Jadi ya-nya menjadi domah yang asalnya yaf'alu misalnya jadi yuf. Kalau ainnya sudah huruf sebelum yang tadinya sudah fathah tetap difathahkan. Jadi di fi'il mudhari untuk majhulnya adalah domahkan yang pertama yaitu ya-nya, kemudian fathahkan sebelum yang terakhirnya gitu ya, fathahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau asalnya fa'ala yaf'alu, karena sudah yaf'a, sudah fathah di sebelum yang terakhir, maka tinggal mempasifkannya, memajhulkannya tinggal yuf'alu saja gitu. Tapi beda kalau fa'ala yaf'ulu, wah ainnya masih berarti harus difathahkan. Jadi fa'ala yuf'alu gitu ya. Jadi asalnya yaf'alu atau asalnya yaf'ilu atau asalnya yaf'ulu, pasifnya sama. Jadi yuf'alu gitu ya. Gitu. Pasifnya sama. Gitu. Pelajaran kita hari ini di pelajaran ke-6 mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Kalau masih kurang jelas, putar kembali rekamannya, dengarkan kembali, perhatikan catatannya, mungkin masih ada salah cetak atau salah ucap di saya gitu. Mungkin ketikannya salah, oh ternyata ucapannya benar. Atau mungkin juga ucapannya yang salah di catatannya yang benar. Jadi tolong kita sama-sama perhatikan ya, mudah-mudahan nanti bisa terkoreksi. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dan jangan lupa kerjakan latihan-latihan supaya pemahaman kita tentang topik kita saat ini yaitu pelajaran ke-6 bisa lebih melekat di dalam otak kita, di dalam ingatan kita. Demikian disampaikan, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.